Perkenalkan, nama saya Armita Afrilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap ekspor dan impor di Indonesia. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang dikarenakan karena infeksi ini sering disebut dengan COVID-19. Awalnya diduga penyebab virus corona ini disebabkan dari hewan ke manusia. Namun diduga lagi bahwa penyebab virus corona ini ditularkan dari manusia ke manusia. Tingkat kematian virus corona ini mencapai 4,2%. Seperti yang kita ketahui, pada saat Indonesia sedang mengoptimalkan perekonomiannya, COVID-19 datang dengan berbagai dampaknya, termasuk pada ekspor dan impor di Indonesia. Ketahui, COVID-19 memang sudah menjadi masalah di dunia internasional yang sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Salah satunya ekspor dan impor. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat pelarangan penerbangan oleh pemerintah Indonesia, terutama pada sektor buah dan sayur. Menurut Ketua AESBI, Asosiasi Ekspor Sayur dan Buah Indonesia, Hasan Joni Wijaja, sejak adanya COVID-19 di Cina, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembeliannya. Pengekspor dari Indonesia juga yang melakukan penjualannya dengan sistem bayar di tempat yang sudah mengirim barang, itu di tengah perjalanan mengalami penghentian. Tidak hanya impor, ekspor dari Indonesia ke Cina juga mengalami pelemahan. Bahkan kabarnya, Cina akan mengurangi jumlah permintaannya. Akan tetapi, tidak semua produk impor mengalami penghentian, alat elektronik misalnya, terkecuali hewan hidup dan buah. Kementerian Perdagangan akhirnya mengeluarkan payung hukum terkait kebijakannya penghentian sementara waktu untuk impor hewan hidup dari China. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020. Di dalam aturan tersebut, importir dilarang mengimpor binatang hidup berasal dari transit dari China. Kebijakan larangan impor sementara dari China tersebut merupakan respons dari pemerintah untuk meminimalisir masuknya virus corona ke Indonesia yang berasal dari negeri Panda. Larangan impor hewan hidup itu diantaranya mulai dari sapi, kerbau, babi, kambing, hingga ayam. Tak hanya bawang putih, stok buah-buahan impor dari Cina pun berkurang. Dampaknya harga buah seperti jeruk dan pir naik. Seperti inilah suasana pasar induk Kramat Jati pagi tadi. Tak sesibuk hari-hari biasanya. Virus corona yang terus merebak ke sejumlah negara berdampak pada penurunan stok buah hasil impor negara Cina. Sudah sepekan, buah-buah impor mengalami kenaikan harga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Buah-buahan tersebut antara lain jeruk, kelengkeng, apel, dan pir. Tetap aja ada. Ya. Jadi permintaannya juga banyak, suplainya yang kurang. Sebagian pembeli pun ada yang beralih membeli buah lokal, namun ada juga yang tak khawatir dan tetap membeli buah impor dari Cina. Ya ada, kan kita biasa jual, jadi sekarang kan nggak jual juga. Lagi berhenti dulu, ntar kalau udah nggak ada lagi baru mulai lagi. Masih Bu? Ya emang jualannya itu. Oh, nggak takut gitu Bu? Enggak. Terus corona gitu? Nggak takut. Orang kata ibu bilang udah lillahi ta'ala aja. Semua itu kita serahin aja sama Allah. Hingga saat ini para penjual berharap penyebaran virus corona dapat teratasi sehingga dampak penjualan barang impor pun kembali normal. Merebaknya virus corona ternyata berdampak pada barang-barang impor khususnya dari negeri Cina. Pemasokan yang sedikit sedangkan permintaan yang tinggi ini menyebabkan harga pun semakin melonjak. Kita masih menunggu
kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas perdagangan di Indonesia. Tianisa. Jadi, kesimpulannya yaitu pemerintah harus segera mengantisipasi ekspor dan impor di Indonesia untuk menyelamatkan para pedagang dan para pengekspor. Semoga kasus ini tidak berlangsung lama dan perekonomian Indonesia kembali membaik. Oke, mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya Arnita Aprilia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.